Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safil haniya wa habi ghani wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina ma nabi aslafuna as-salihun nawaina ma ahata bihi ilmullah ta'ala min husnil niyat. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah, taufik, inayah dan riayah kepada kita semua, hingga alhamdulillah Allah taala kumpulkan kita kembali dalam kajian bulanan yang di sini kita bersama mengkaji ilmu asy-syama'il, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini bersama kita membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul karangan Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai ikhwan, mengingatkan sekarang kita di akhir bulan Safar. InsyaAllah beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Rabiul Awal. Yang bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dari sekarang kita menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan Rabiul Awal, memasang niat-niat yang baik, tekad-tekad yang baik. Di antaranya lebih memperbanyak membaca sholawat. Niatkan bisa lebih dekat kepada Rasulullah, lebih mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran baginda, munculnya baginda ke alam duniawi ini, yang mana kelahiran itu mempunyai makna yang tinggi. Kan sebagian solehin mereka meniatkan di bulan Rabiul Awal sebagaimana dilahirkan Rasulullah di bulan Rabiul Awal itu, kita niatkan semoga dilahirkan pula Rasulullah di hati kita. Dilahirkan ajaran Rasulullah, dilahirkan akhlaknya Rasulullah, dilahirkan sifat-sifat perangai Rasulullah di jiwa kita. Gitu, di antara niatnya kayak gitu, jadi kalau orang dulu memang mereka pintar-pintar niat. Dan memang subhanallah banyak sekali ikhwan, amal yang sedikit itu bisa menjadi besar karena berkat niatnya bagus. Tapi juga sebaliknya, ada amal yang besar yang perlu biaya besar tapi menjadi kecil karena niatnya enggak bagus. Bahkan bisa menjadi hancur, enggak ada pahalanya karena niatnya enggak bagus gitu. Dalam ibarah mereka, rubba amalin galilin katharathun niyah. Ada beberapa amal yang dipandang orang itu sedikit tapi menjadi banyak karena niat, pahalanya gitu, jadi banyak. Wa rubba amalin katsirin gallalathun niyah. Ada juga amal yang banyak kelihatannya
tapi jadi sedikit amal itu. Karena kenapa? Karena niatnya begitu. Begitulah ya kawan. Di antara khususiyah, di antara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan kita ini apa? Bahwasanya niyatul mu'min khairun min amalih. Kadangkala, dan itu sering, niat itu lebih baik daripada amal. Ini ajib. Kadangkala niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kalau seorang mukmin beramal, dia sholat contohnya, dia sedekah contohnya, itu perlu dia jaga hatinya. Jangan sampai dia pamer dalam sholatnya, dan harus ikhlas dalam sholatnya itu, harus khusyuk dalam sholatnya. Ini kan berat itu jadinya. Tapi kalau niat, gimana ya, harus ikhlaskah? Emang nggak bisa riya di niat, karena itu perihal hati, nggak ada yang tahu kecuali Allah Taala. Kadang-kala niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Tapi kalau gitu gampang dong, kita cuma niat aja deh, nggak usah ngamal. Ya kagak, ya enggak. Niat yang dianggap benar itu niat yang benar-benar bertekad. Seandainya diberi kesempatan untuk beramal, pasti dia beramal. Nah, kayak gini nih yang benar. Tapi ada orang kerjaannya niat aja, tapi nggak ngamalin. Berarti ketahuan tuh niatnya bohong berarti. Begitu ikhwan. Nah, dalam riwayat diceritakan ada seorang waktu di zaman dulu, dia di sini Nabi SAW menceritakan ada seorang waktu zamannya terjadi paceklik, kalau bahasa kita maja'ah bahasa Arabnya, orang banyak kelaparan. Akhirnya dia lewat di padang pasir, dia lewat dengan kuda. Artinya tuh kuda tuh perkumpulan pasir, tebing, ada tebing pasir semua isinya gitu. Katanya, ya Allah, kalau seandainya pasir-pasir ini gandum yang aku miliki, niscaya aku akan bersedekah dengan semua gandum itu untuk menutupi paceklik ini. Itu terlintas di hatinya ketika dia melihat pasir-pasir yang banyak itu. Seandainya ini makanan, Anda bakal bagi-bagiin. Gitu. Subhanallah. Nabi SAW menceritakan tatkala di hari kiamat nanti, pas dia dihisab, dia nemu pahala bersedekah dengan sekian ton makanan. Ini padahal ini orang miskin tadinya di dunianya gitu. Dia bingung, ya Allah, ini nggak pernah. Kapan ini sedekah? Apalagi dengan sekian ton makanan, kapan ini punya harta segitu? Ini kapan terjadi? Akhirnya Allah Ta'ala ngingetin, nah ini berkat niatmu dulu. Ketika engkau melihat pasir-pasir itu dan engkau benar-benar bertekad, coba ini makanan, ini mau bagi-bagi. Nah inilah pahalanya akhirnya. Ditulis ikhwan, ditulis. Nah ini keutamaan hanya di umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad diberikan keutamaan apa? Seandainya mereka bertekad untuk melakukan amal baik, langsung dicatat pahalanya. Cuma bertekad saja, dicatat pahalanya. Ketika mereka beramal, ada pahala lain, pahalanya lain lagi. Pahala tekad itu lain, pahala amal itu lain lagi pahalanya. Ini khusus untuk amal baik, baik. Tapi kalau seandainya ini orang bertekad untuk amal buruk, pengen maksiat, tekadnya itu dicatat sebagai dosa. Nah ini aja. Tadi kalau tekad untuk amal baik langsung dicatat pahala. Tapi kalau seorang bertekad untuk maksiat, enggak dicatat dosa, dibiarin. Kemudian kalau seandainya dia menyesali itu, ditulis pahala. Tapi kalau seandainya dia laksanakan maksiat itu, apakah langsung ditulis dosa? Enggak juga, dipending sama malaikat. Kalau aja taubat dia, ditulis. Enggak ditulis, lama dulu tunggu. Kalau emang enggak taubat baru ditulis 1 keburukan, gitu syuk. Tapi kalau hasanah ditulisnya 10 ganda.
Kebaikan itu ditulisnya 10 kali lipat. Tapi kalau sayyi'ah, maksiat, ditulis cuma satu. Ini ikhwan, keutamaan ini cuma di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dahulu kagak. Kalau umat dahulu, iya, 1 lawan 1. Ya enggak? Dia niat baik, tulis. Dia beramal baik, ya tulis 1 amal baik. Dia amal buruk, langsung ditulis 1 amal buruk. Tapi umat Nabi Muhammad SAW enggak. Gimana mereka mendapatkan kemuliaan itu? Semua berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ikhwan. Hendaknya kita mengenal Rasulullah, ya. Hendaknya kita lebih dekat kepada Rasulullah dengan banyak sarana, di antaranya kita mengkaji kitab Syama'il ini, mengetahui bagaimana sifatnya Rasulullah, mengetahui bagaimana postur tubuhnya Rasulullah, kebiasaan Rasulullah bagaimana, akhlak-akhlaknya Rasulullah juga bagaimana. Nah begitu ikhwan. Inilah yang kita bahas di kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam Syama'il ini masih membahas masalah muqaddimah. Ya. Dalam bulan yang lalu kita ingat kita bahas di sini perihal syahadat, ya. Yang ingat ini, asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sempat kita bahas juga keutamaan daripada zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali habis salat zuhur, maka dijauhkan dari kefakiran dan diketuk baginya pintu surga. Wastujlibalahul ghina, dan diseret dunia kepadanya. Itu berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sempat kita bahas di bulan yang lalu. Sekarang kita akan masuk menyelesaikan pembahasan tentang syahadat, tinggal sedikit, juga langsung masuk muqaddimah yang setelahnya adalah salawat. Allahumma shalli afdhalas salatin wa akmalaha. Di sini qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya leluhur kita baginda Sayyidina Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, dan rasuluhu, dan rasulnya, sayyidul khalqi ajma'in, penghulu dari segala makhluk, wahakata, makhluk yang paling mulia, wahakata. Nah ini adalah syahadat yang kedua. Tidaklah sempurna syahadat la ilaha illallah melainkan dengan syahadat Muhammadun Rasulullah. Kalau seandainya seseorang mengakui bagian pertama tapi dia tidak mengakui bagian kedua, maka ditolak syahadatnya. Yang ajib di sini ikhwan, kalau kita melihat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kalimat yang ajib. Itu adalah kunci surga, ya enggak? Dan berkat kalimat inilah Nabi Adam alaihissalam akhirnya taubat dan diterima taubatnya. Ya ma'ruf ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, kalau dicerita kita ini makan buah khuldi, akhirnya sama Allah Ta'ala diturunkan ke muka bumi, akhirnya Nabi Adam bertaubat. Itu pembahasan yang panjang, insyaallah bakal dibahas juga di sini. Sebenarnya itu bukan maksiat apa yang dilakukan Nabi Adam, karena para nabi-nabi itu mereka terjaga dari maksiat, baik pun setelah mereka menjadi nabi atau sebelum mereka menjadi nabi, mereka terjaga dari maksiat. Apa yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam tidak bisa dikategorikan sebagai maksiat. Oh, gimana, kan di Al-Quran ada wa asa adamu rabbahu. Nah ini dalam istilah mereka ini masuk dalam kategori sayyi'at hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrabin. Hakikat yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam itu suatu kelupaan. Nabi Adam nggak tahu ini pohon yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau seandainya orang nih, kalau hukum syariatnya dikira ini air biasa, air putih, tahu-taunya kagak, tahu-taunya itu khamr, tahu-taunya itu arak. Dia nggak tahu, main minum aja dia, mabok akhirnya. Haram nggak? Kalau dia tahu ini khamr nih, aneh minum, dia haram. Dia nggak tahu ceritanya, dikira nih sirup, contohnya gitu, ya nggak? Dikiranya Sprite, dia minum mabok akhirnya. Dosa nggak dia? Enggak dosa. Kenapa? Karena enggak tahu. Inilah yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, dalam cerita itu enggak tahu, kan ma'ruf cerita digoda oleh Siti Hawa, godaan perempuan. Nah, kalah Nabi Adam karena godaan Siti Hawa. Bingung apakah ini benar
pohon yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bukan, kan lain lagi itu pohon lain. Yang ma'ruf dalam ceritanya ma'ruf juga syaitan membisiki. Ya enggak, dalam ceritanya itu panjang ceritanya. Akhirnya ya Nabi Adam enggak meyakini bahwasanya ini adalah pohon yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, akhirnya makan. Makanya enggak bisa masuk dalam kategori maksiat. Ya. Kalau maksiat tahu ini haram tetap. Nah, itu baru maksiat itu. Gitu ya, ikhwan. Perihal yang tidak layak ya bagi kita contohnya, tapi boleh-boleh aja itu bagi kalangan atas itu sudah masuk dalam kategori suatu kesalahan. Jadi lain-lain level. Ini makna daripada hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ada perihal di kalangan kita ini bagus malahan, tapi di kalangan mereka ini sangat buruk. Nah, masuk dalam kategori itu akhirnya dikatakan maksiat. Bagi mereka maksiat, bagi kita nggak maksiat, dan emang sebenarnya nggak maksiat. Contoh-contoh, jangan jauh-jauh. Apa namanya? Kalau kita orang awam, orang biasa jalan, contohnya jalan nggak pakai peci, contohnya biasa aja, bukan kesalahan, biasa, standar biasa. Tapi kalau seandainya ada anak santri, ada apa? Anak santri, anak pondokan, jalan nggak pakai peci, ini dipandang minim. Kok begini? Padahal ini bukan suatu yang makruh dan bukan suatu yang haram, apalagi, tapi emang lain. Nah, begitulah banyak perihal yang di kalangan kita ini sudah masya Allah, kita sholat 5 waktu, walaupun mengkhayal, walaupun nggak khusyuk sholat, tapi sholat alhamdulillah. Di kalangan orang-orang atas, wah ini kesalahan besar bagi mereka karena sholatnya nggak khusyuk. Bagi kita alhamdulillah udah sholat. Nah begitu ikhwan. Nah inilah yang terjadi. Hasanatul abrar itu sayyiatul muqarrabin. Perihal yang dianggap orang baik itu hasanah, kadang-kadang di kalangan orang yang mugharrab, yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala, itu dianggap suatu sayyi'ah, suatu keburukan. Begitu ya ikhwan. Ala kulli hal, apa yang terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, akhirnya Nabi Adam alaihissalam taubat wa ma'ruf. Nah, dan bukanlah arti taubat berarti taubat punya dosa dong. Enggak harus ikhwan. Justru kita dianjurkan senantiasa bertaubat, senantiasa beristighfar. Wah, Nabi SAW istighfar berapa kali sehari? Inilah astaghfiru fil yawmi mi'ata marrah, kata Nabi SAW. Senantiasa aku istighfar setiap hari antara 70 sampai 100. Berarti dosa dong Nabi SAW. Ngapain istighfar? Istighfar enggak harus karena dosa. Ya enggak, justru bagus beristighfar, bukan dikarenakan dosa. Terus beristighfar. Terus taubat walau tanpa dosa. Wastaghfir bila sababin. Begitu ya kawan. Ala kulli hal Nabi Adam alaihissalam akhirnya taubat, dan Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam. Karena apa? Karena Nabi Adam melihat nama yang tercantum di tiap-tiap pintu surga. Di tiap-tiap pintu surga hiasannya ada tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu. Akhirnya Nabi Adam lihat, ini nama siapa? Nah, ya Allah, demi kemuliaan nama yang menggandengi namamu, ya Allah, ampunkanlah dosaku, kata Nabi Adam alaihissalam. Allah lihat, Nabi Adam, dari mana engkau tahu itu nama? Iya ya Allah, aku melihat nama itu di tiap-tiap atas pintu surga. Iya, itu adalah Muhammad dan dia adalah salah seorang daripada dzurriyyatmu. Walaulahu ma khalaqtuk. Nah, dalam riwayat itu ya ikhwan, riwayat yang ajib. Nah betul. Akhirnya Allah Ta'ala terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam karena beliau memohon taubat itu demi kemuliaan nama ini. Memang luar biasa. Kita lihat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gitu kan. Coba tengok ya, bayangkan La ilaha illallah, di mana ada nama Allah Ta'ala di akhir kalimat itu, La ilaha illallah. Kemudian apa? Muhammadnya depan, Muhammadur Rasulullah. Jadi bergandengan nama Allah dan nama Muhammad. La ilaha illallah, habis itu Muhammad nempelnya. Bisa saja ikhwan, itu jumlah dengan makna yang sama dirubah. La ilaha illallah war rasul Muhammad, keduanya di ujung. Atau Allahnya di depan, Allahu ilah contohnya Muhammad. Tapi kagak. Sama Allah namanya diakhirin, yang nama Rasulullah dikedepanin di jumlah kedua, nempel akhirnya La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kedekatan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah kita menjadi mulia berkat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bukan karena Rasulullah, nggak ada apa-apanya kita ini, dan terus nggak ada kemuliaan. Inilah akhir. Nabi SAW bersabda, wa innal jannata la haramun 'alal umam hatta tadkhulaha ummati wa haramun 'alal anbiya hatta adkhulaha ana. Surga itu tidak boleh dimasuki siapapun, tidak boleh dimasuki umat manapun sebelum masuknya umatku, kata Nabi SAW. Dan surga itu tidak boleh dimasuki nabi-nabi siapapun kecuali telah dimasuki aku. Wah, kata. Jadi orang nabi yang pertama masuk ke surga Nabi Muhammad SAW, dan umat-umat yang pertama masuk ke surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata. Begitu ya, ikhwan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ini luar biasa juga, ikhwan. Tatkala kita bersyahadat ini, aku menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah apa? Adalah Rasulullah. Betul. Rasul itu title yang luar biasa, title yang mulia. Rasul, Nabi, Habib, kekasih Allah Taala. Tapi di sini dibahas sebelum beliau mendatangkan title Rasul. Sebelumnya apa? Abduhu, hamba Allah. Banyak kita tidak memahami apa namanya kemuliaan titelnya hamba. Penghambaan itu titel yang sangat tinggi, ikhwan, yang sangat mulia. Ketika seorang menjadi hamba, nisbatnya itu sangat dekat kepada tuannya. Siapa engkau? Aku adalah hambanya. Oh, masya Allah, berarti dekat banget. Ini titel hamba ini lebih tinggi ya, lebih luhur, lebih hebat daripada titel kekasih atau teman, apalagi teman ya. Teman dekat, akrab, kekasih, semua itu dikalahkan dengan titel hamba. Gitu ya, kawan. Dalam pepatahnya ada seorang jahiliyah berkata, wala tad'uni illa biya 'abdaha fa innaha asyrafu asma'i. Tatkala kalian memanggilku, dia ma'ruf, dia ini orang yang cinta, dia cinta sama perempuan. Dibilang dalam syairnya itu, ketika kalian mau memanggilku, jangan kalian panggil aku wahai kekasihnya si fulanah, bukan, panggillah wahai hambanya fulanah. Kenapa? Karena ini fa innaha asyrafu asma'i, nama yang paling mulia bagiku ketika aku menghamba kepadanya. Dalam jahiliyah itu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih lagab ini, memilih title ini untuk Rasulullah ketika Allah taala menceritakan karunia yang paling agung yang pernah Allah taala berikan kepada Nabi SAW semasa hidupnya. Nikmat yang paling besar yang Allah taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya, nikmat apa, ikhwan? Nikmat Isra Mi'raj itu dikatakan. Di situ Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang berhadapan langsung tanpa hijab, yang enggak pernah nikmat ini diberikan kepada siapapun. Wah, Nabi Musa minta tapi enggak dikasih. Nabi Muhammad enggak minta langsung dikasih. Ya enggak? Begitu. Ketika Allah taala menceritakan peristiwa ini, lihat bagaimana Allah taala menceritakan di Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah mengisrakan siapa. Dalam ayat ini Allah enggak bilang bi rasulihi, dengan rasulnya atau dengan kekasihnya, tapi dipilih apa? Bi 'abdihi, dengan hambanya. Dipilih. Ini padahal ayat yang luar biasa. Di sini Allah menceritakan jasanya, karunia-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Maha suci Allah yang telah memberikan karunia yang paling besar ini kepada hambanya. Makanya luar biasa, ikhwan. Al-ibadah, pengabdian, penghambaan itu suatu yang luar biasa. Yang hakikatnya di sini, ikhwan, tidaklah sempurna seorang itu mengabdi kepada Allah, melainkan dia sudah kelar, enggak ada ikatan kepada selain Allah. Dia murni budaknya Allah, dia murni hambanya Allah. Kapan dia menjadi hambanya Allah? Ketika dia bebas, ketika dia merdeka dari segala perkara selain Allah. Nah, ketika itu baru dia sah menjadi hamba Allah yang murni. Selama dia masih mempunyai ikatan ke makhluk yang lain, ikatan hati ke dunia gitu, ke perkara yang fana, berarti masih berhamba ini kepada yang lain. Allah nggak mau untuk disekutukan penghambaannya, pengabdiannya, nggak mau.
Mau jadi hamba, hamba harus murni. Selagi ada ikatan ke yang lain berarti masih menghamba ke perkara itu. Nah, belum menjadi murni hamba Allah. Nah, makanya kalau seandainya sudah menjadi al-abd, dalam istilah mereka namanya al-abdul mahd, hamba yang murni kepada Allah, itu titel yang sangat tinggi, ikhwan. Berarti ini hamba sudah merdeka dari perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalqi ajma'in. Nabi sallallahu adalah penghulu segala makhluk. Makhluk yang paling mulia yang pernah Allah Ta'ala ciptakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, di sini kemudian beliau mendatangkan salawat. Beliau berkata, Allahumma salli afdhala salatin wa akmalaha wa adwamaha wa ashmalaha ala sayyidina Muhammadin abdika alladhi khassastahu bis siyadatil ammah fa huwa sayyidul alamin ala al-itlaq wa rasulika alladhi ba'athtahu bi ahsani syama'il wa awdahid dalail liyutammima makarimal akhlaq. Dalam salawat ini beliau berkata, ya Allah, limpahkanlah salawat rahmatmu sebaik-baiknya salawat dan sesempurna-sempurnanya salawat, wa adwamaha, dan senantiasa salawat itu berkesinambungan, wa ashmalaha, dan salawat yang paling lengkap kepada Sayyidina Muhammad abdika, hambamu yang mana engkau berikan kepada beliau asyiyadah al-ammah, menjadi ketua dan penghulu, fahuwa sayyidul alamin, maka baginda adalah penghulu dari segala alam, alal itlaq, mutlaqan, absolut, wa rasulik, dan baginda adalah rasulmu yang engkau utus, bi ahsani syama'il, dengan sifat-sifat yang bagus, wa awdahid dalail, dan dengan bukti-bukti yang jelas. Untuk apa diutus? Liyutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Begitu ya ikhwan. Perihal salawat ma'ruf ini, semua ulama bersepakat bahwasanya salawat itu wajib atas setiap muslim, karena ada perintahnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu, ini fi'il amr. Dalam ilmu usul fikih, nah ma'ruf, bila mana ada fi'il amr di Al-Qur'an maka langsung diambil istinbat, berarti ini al-amru lil wujub, wajib ini salawat ini. Memang sepakat ulama ijma' bahwasanya salawat itu wajib hukumnya. Hanya saja berbeda pendapat nanti antara ulama. Di manakah kita harus bersalawat? Al-Imam Syafi'i berpendapat kita harus salawat di tempat yang paling mulia. Kapan? Ya di salat. Makanya dijadikanlah salawat sebagai rukun salat di tasyahud akhir. Ya kan? Habis tahiyat baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Enggak salawatan enggak sah salatnya. Ini kata Imam Syafi'i. Sebagian ulama mereka berpendapat kapan kita wajib salawat? Setiap kita duduk, katanya. Duduk di majelis harus salawatan di situ. Masya Allah, ini berat ini. Ada lagi yang berpendapat kapan kita wajib? Wajib berarti kalau ditinggalkan berarti dosa, gitu Syekh. Kapan kita wajib salawat? Sebagian ulama berpendapat setiap kita mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita salawat. Ada dalilnya kan? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ada lagi yang berpendapat wajib salawat kapan? Walaupun sekali seumur hidup, kapanpun dan dimanapun, pokoknya harus salawat. Soalnya ada perintah di sini, sallu, dan Allah Taala tidak menjelaskan gimana perintah ini harus dilaksanakan. Ya sudah, yang penting dilaksanakan walau sekali seumur hidup. Wah, kan? Ini banyak pendapat ulama ikhwan, semua merujuk ke firman Allah Taala sallu alaihi wasallimu. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ini wajibnya di salat. Kalau kita yang perhatikan perihal salawat ini perihal yang agung ikhwan. Ulama berkata, setiap ibadah kita itu kita mentauladani siapa? Itu ngikutin siapa ibadah ini? Ngikutin Rasulullah SAW. Kalau kita mau salat, gimana cara salatnya? Ya lihat Rasulullah salat. Kita mau ngapain? Sedekah, gimana Rasulullah sedekah? Kita ngapain? Kita haji, lihat gimana Rasulullah haji, ya enggak? Khudhu anni manasikakum, shallu kama ra'aitumuni usolli. Semua ibadah kita di situ kita mentauladani Rasulullah SAW, kecuali satu katanya. Masa ada satu ibadah yang mana suri tauladan kita bukan Rasulullah? Mau niru siapa ente? Niru Allah Ta'ala. Ibadah apa itu? Itu adalah ibadah sholawat. Wahakata. Kenapa lihat ayat ini ya ikhwan? Allah Ta'ala memulai dengan dirinya dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah dulu satu. Wa malaikatahu, dan semua malaikatnya. Semua itu mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad.
Wahai kalian ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda. Begitu ya ikhwan. Sallu alaihi wasallimu. Berarti ini perintah datang setelah Allah Ta'ala mencontohkan dulu. Aku bersolawat, malaikat pun bersolawat. Oleh karena itu marilah kalian bersolawat. Nah ini ikhwan, satu-satunya ibadah yang suri tauladan kita langsung ke Allah Ta'ala. Begitu. Semua ibadah selain salawat kita niru siapa? Ini Rasulullah. Niru siapa lagi? Tapi salawat enggak, kita niru Allah Ta'ala. Begitu ya ikhwan. Hada ajib. Keutamaannya luar biasa. Ma'ruf. Hada ajib. Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, maka Allah Ta'ala menurunkan rahmat 10 baginya. 1 dibanding 10 salawat itu ya ikhwan. Berkata para ulama, satu rahmat itu kalau Allah Ta'ala berikan kepada kita ya, kalau Allah Ta'ala turunkan satu rahmat kasih sayangnya kepadamu, beres semua urusan gitu ya ikhwan. Ketika orang contohnya gelisah dalam hidupnya, menghadapi problem dalam hidupnya, sumpek perihal ekonomi kah, perihal keluarga kah, perihal kerjaan, macam-macam lah. Nggak ada orang tanpa problem. Ada nggak manusia nggak ada problem? Nggak ada. Entar di surga entar senang. Dunia emang tempatnya sumpek dunia ini kan. Tempatnya suntuk, tempatnya muskilah, problem semua di dunia itu pasti. Nggak ada orang tanpa problem, semua ada. Hanya berbeda-beda saja problemnya. Semua itu bisa diatasi dengan banyak, dengan ketenangan, keridhaan. Dan yang paling ampuh untuk mengatasi semua problem kita adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada hambanya, maka dijauhkan hamba itu dari segala problem. Pun kalau seandainya dia tertimpa suatu musibah, maka Allah Ta'ala akan berikan kesabaran, ketabahan, yang akhirnya dia lupa dengan letihnya dan susah payahnya dalam musibah itu. Dia nikmatin semua perihal itu karena Allah Ta'ala sudah kasih rahmat kepadanya. Ini satu rahmat kalau Allah turunkan. Tapi Allah Ta'ala kasih 10 rahmat dengan tiap-tiap salawat. Satu salawat dibanding 10 rahmat, itu janji dari Allah Ta'ala. Begitu. Muhammad bersabda, barang siapa yang salawat kepadaku 100, maka Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadanya 1000. Tapi barang siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi SAW, 1000, maka apa yang terjadi? Ini ajib. Bagi mereka orang yang istiqamah, salawat 1000 kali setiap hari, itu luar biasa ikhwan pahalanya. Dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, yang salawat 1000 setiap hari, maka zahamat katifuhu katifi, maka dia akan masuk surga nanti, pundaknya bergandengan dengan pundakku, kata Nabi SAW. Dekat sama Rasulullah di akhirat nanti. Zahamat katifuhu katifi. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika sahabat itu melihat keutamaan salawat, ya Rasulullah, semestinya berapa kali aku bersalawat ini setiap hari? 10 kah? Kata Nabi, in zitta fa khair, kalau seandainya engkau nambah bagus, tambah lagi kalau bisa. 100 kah? In zitta fa khair, tambah lagi kalau bisa. 1000 kah? Pas sahabat itu bilang 1000, Rasulullah bersabda, idzan yukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau begitu, kalau seandainya engkau salawat 1000 kali setiap hari, engkau dapat 2 jaminan. Yang pertama, yukfa hammuk, engkau akan dijauhkan dari segala kegelisahan. Yang kedua, yughfar dzambuk, engkau akan diampuni dosa-dosamu. 2 jaminan ikhwan. Ini kalau kita lihat, wah ini kayak biasa-biasa aja, padahal ini luar biasa. 2 jaminan ini kata ulamanya, ini adalah kunci kesejahteraan dunia akhirat. Coba lihat nanti di akhirat, ketika hamba dihisab, ketika seorang hamba dihisab oleh Allah Ta'ala, ya, diperhitungkan amal-amalnya, apa yang paling dia takutin? Apaan? Dosa. Ada nggak perihal yang lebih dia takutin daripada dosa-dosanya? Nggak ada. Yang paling dia takutin adalah dosa-dosanya. Itu di akhirat nanti. Nah, sama Allah Ta'ala, kalau seandainya ente salawat 100 kali, akan diampunkan dosa-dosamu. Ini untuk kesejahteraan akhirat. Hilang apa yang ditakutin. Yang kedua, yukfa hammuk. Di dunia, apa sih musibah yang paling besar?
Dibilang musibah yang paling besar di dunia bukannya kehilangan keluarga, loh, bukan. Bala yang paling besar bukannya personal ya, bukannya bangkrut, bukannya mati, bukannya meninggal istri ataupun suami atau meninggalnya anak. Itu semua bisa jadi biasa aja dan bukan suatu bala. Suatu yang berat di dunia ini adalah apa ya ikhwan? Nah, ini mungkin agak aneh, mungkin sebagian, masa sih? Ya betul. Suatu yang paling berat dirasakan seorang manusia di dunia adalah kegelisahan. Kalau seandainya dia kehilangan keluarga, tapi dia nggak gelisah, biasa-biasa aja. Bangkrut hartanya, bangkrut semua perdagangannya, dia nggak gelisah, biasa-biasa aja, happy, tenang. Apa yang dia hadapin dengan tanpa kegelisahan biasa. Tapi ketika dia gelisah, dia sumpek, nah ini baru nih, ini kesian ini orang. Nggak manfaat kekayaan yang banyak, nggak manfaat harta yang banyak, nggak manfaat keluarga yang ada selagi dia gelisah. Seakan-akan itu semua nggak ada. Kegelisahan yang paling bahaya di dunia ini, ikhwan. Ini makanya kalau orang lagi gelisah, lagi stres, lagi sumpek, oh ini bahaya ini. Dia bisa ngelakuin perbuatan yang nggak masuk akal. Gara-gara dia sumpek, gara-gara stres, bisa jadi gila akhirnya lama-lama. Nah, kalau orang yang salawat 1000 kali setiap hari, Nabi SAW bersabda, yukfa hammuk, akan dijauhkan engkau dari kegelisahan dunia. Nah, begitu. Kunci kesejahteraan dunia. Nah, makanya salawat itu yang 1000 itu kunci kesejahteraan dunia akhirat. Di akhirat nanti diampuni dosa-dosanya dan di dunia dijauhkan dari segala kegelisahan. Nah, begitu dia bilang. Wah, kata. Salatan tunasibu ma bainaka wa bainah. Salawat yang munasib, yang sesuai dengan apa yang terjalin antaramu ya Allah dengan Nabi Muhammad SAW daripada kedekatan alladzi ma faza bi ahad yang khusus untuk Nabi wa tushakilu ma ladaikum min al-hubb alladzi infarada bihi fil azali wal abad. Salatan la ya'udduha wa la yahudduha galamun wa lisan. Salawat yang banyak yang senantiasa Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yushollun. Dalam sastra Arab ini, kalau dalam sastra namanya fi'il mudhari, yushollun. Kalau fi'il mudhari itu artinya istimrar, senantiasa Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kapan? Enggak terputus, sampai terus. Wahakala wa la yasifuha wa la ya'rifuha malakun wa la insan. Salatan tasudu kafata salawat kasiyadati ala kafatil makhlukat. Salatan yashmuluni nuruha min jami'i jihati fi jami'i awqati wa yalazimuni darrati fi hayati wa ba'da mamati wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Setelah ini beliau akan masuk ke muqaddimah. Di sini ikhwan, keutamaan salawat banyak sekali. Ya enggak? Kalau ente mau ngilang sumpek ya salawatan. Diampunin dosa, salawatan. Mau dekat sama Rasulullah, salawatan. Begitu. Mau ngapain lagi? Salawatan kuncinya. Gitu. Dimudahin segala urusan, salawatan. Dan salawat adalah satu-satunya ibadah yang dijamin akan diterima Allah Ta'ala. Masa? Iya betul. Kalau ente salat biasa nih, salat harus khusyuk, harus hudur, baru makbul. Sedekah harus ikhlas. Haji begitu pula. Tapi kalau salawat kepada Rasulullah, walaupun dilakukan dengan pamer, nggak ada ikhlasnya, tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu sih. Ini nggak ada duanya salawat ini. Beliau berkata, a'maluna bainal gabuli wa raddiha illa salatu ala nabi Muhammadi. Semua amal-amal kita itu antara dua, bisa menjadi makbul, bisa nggak makbul, bisa diterima, bisa nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi yang namanya salawat pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu ikhwan, kalau kita berdoa, sunnah kita memulai doa kita dengan salawat dan mengakhirinya dengan salawat. Yang kayak kita sering dengar doa Allahumma sholli ala baru doa besok sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kenapa gitu? Ini harapan yang besar. Pasti salawat akan diterima. Ini salawat pasti naik nih. Harapan kita mudah-mudahan yang diantaranya juga naik ke akhirnya doa yang tadi. Makanya disunahkan mulai doa dengan salawat dan akhirnya dengan salawat. Begitu. Ini keutamaan salawat. Wah kata. Kalau orang salawat dimudahkan sama urusannya. Wah kata, makanya ada cerita dulu pernah kita ceritain. Hal ajib, kenyataan.
Jadi dulu ada orang, dia jatuh fakir. Dan dia punya teman dekat. Akhirnya nih orang pergi ke temannya, minta bantuan. Minjem duit sama temannya. Temannya baik, masya Allah, dan juga orang baik sebenarnya. Ini orang akhirnya datang ke rumah temannya minta pinjaman uang. Ya. Berapa dia minta? Dia minta 200 dinar. Ya, lumayan besar. Ya khair, dipinjemin sama temannya. Ya Pak, pakai aja nih duit. Tapi minta dulu, kapan nanti balikin? Insya Allah 2 bulan lagi katanya. 2 bulan balik ini. Ya khair. Diambil 200 dinar itu dan dia berusaha untuk membuat proyek, membuat perdagangan, tapi bangkrut lagi. Akhirnya berlalulah 2 bulan dan dia nggak bisa balikin duit itu. Dia bingung, nggak enak sama temannya. Nah, temannya datang akhirnya ke rumahnya, nagih utangnya. Fulan, iya, ente ingat nggak ente minjem sama 200 dinar? Iya, nah ingat. Gimana? Kapan mau bayar? Gimana katanya, aneh bingung. Aneh bisa bayar dengan apa ya? Sekarang nggak punya apa-apaan. Loh gimana sih? Katanya janji mau bayar. Memang aneh sudah usaha, sudah berusaha buat ini, buat modal buat usaha ini, tapi tetap semuanya nggak bisa. Jadi gimana sekarang? Ya, gimana lagi katanya? Aneh nggak punya apa-apaan. Coba, ini rumah punya siapa? Ini ngontrak rumahnya. Apa yang ente punya? Yang dia punya harta sedikit, nggak nyampe setengah dari utangnya itu. Nah ini kalau dalam bahasa Arab namanya muflis. Muflis. Marah temannya ini. Teman yang minjemin itu fulus marah. Saking marahnya itu orang, apa yang terjadi? Akhirnya diseretlah ini temannya ke pengadilan. Memang kalau dalam hukum syariat begitu. Kalau seandainya muflis itu semestinya hakim yang menghakiminya. Diseret ke pengadilan. Hakim bertanya, ada apaan? Ini Pak, Bapak ini minjem duit sama saya 200 dinar. Tapi dia nggak balikin. Ngaku bener. Kenapa? Nggak bisa. Gimana lagi sekarang ini sudah usaha, tapi tetap nggak bisa. Ya sudah, ya maklum. Kalau dalam hukum syariat orang yang kayak gitu hukumnya di penjara. masuk penjara. Gimana sekarang? Ya terserah Pak Hakim mau memvonis saya penjara atau mau hukum apa terserah. Ya gimana lagi? Emang ini kenyataan sudah ngaku kesalahan. Ya sudah. Ya sama hakimnya divonis penjara. Ya sudah kalau gitu ente penjara kalau gitu. Semua harta ente kita sita dan ente kita masukin penjara. Muflis namanya itu. Nah, ya dia juga nerima hukum itu. Ya. Tapi dia mengajukan permintaan. Kata Pak Hakim, bisakah malam ini saya bermalam dengan keluarga, malam terakhir? Habis itu sudah, anak bakal nginep di penjara deh nggak apa-apa. Tapi ini malam terakhir yang minta nih. Hakimnya bingung. Lah gimana kalau ente lepas, ente balik malam ini ke rumah, ente bakal kabur. Besok nggak akan sini lagi. Nggak, anak janji. Hakimnya bilang sama yang pendakwa itu, gimana teman ente ini? Mau balik malam ini? Jangan, bahaya, kabur. Nggak bisa. Harus sekarang masuk penjaranya. Mohon hakim, mohon terima permintaan ini. Mau bermalam dengan keluarga malam terakhir. Oke, hakimnya bilang, ente punya penjamin nggak? Ada penjamin. Ada orang yang bisa jamin ente bahwasanya ente bakal datang besok. Dia tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang yang dikenal. Siapa? Akhirnya bingung. Hakim, ane janji, ane bakal balik besok. Gimana ceritanya? Pengen sih nerima janji, tapi apa yang ane bisa andalkan kalau seandainya ente kabur? Akhirnya pas sudah mentok dia tuh. Ini orang baik ceritanya kan. Akhirnya ini orang dengan beraninya dia berkata begini, wahai hakim, terimalah janjiku, besok aku akan balik ke sini.
Siapa yang jadi penanggung? Ada. Aku jadikan Rasulullah sebagai penanggungku, wahai hakim, sebagai penjamin. Hakim pasti bilang, Rasulullah jadi penjamin. Ente berani banget katanya. Kok ente beraninya makin nama Rasulullah sebagai penjamin? Ini besar ini, kata hakimnya. Tapi hakimnya siapa lagi? Anda nggak punya siapa-siapa sekarang. Tengok kini nggak ada orang. Ya sudah, yang anda tahu sama Rasulullah SAW. Inilah aku jadikan sebagai penanggungku. Aku janji besok akan balik. Kalau seandainya besok aku nggak balik, sudah, jangan anggap aku adalah umatnya Rasulullah SAW. Aku keluar dari umat ini. Begitu. Tahu ini janji yang ini luar biasa, ya kawan. Hakimnya akhirnya lihat si pendakwah gimana menurut ente. Ya udah hakim, kalau seandainya dia emang benar-benar jadikan Rasulullah sebagai penanggung jawabnya, ya sudah kita terima. Bismillah. Akhirnya diizinin, yaudah ente pulang. Balik sekarang dan janjinya besok jam sekian di tempat ini, siap-siap ente masuk penjara. Siap, marhaba. Diizinin pulang akhirnya. Ya pulanglah si bapak itu, pulang ke rumahnya, hakimnya pulang ke rumahnya, si yang pendakwa juga temannya itu pulang juga ke rumahnya. Apa yang terjadi ya ikhwan? Pas orang itu balik ke rumahnya, ditanya sama istrinya, kemana aja pak? Diceritain sama si bapak ini, ya tadi begini-begini, akhirnya kita ke mahkamah ila akhirnya. Akhirnya gimana? Ya saya divonis masuk penjara sekarang. Oh, ya udah insyaallah khair. Tapi kok bisa pulang? Gimana ceritanya? Iya, hakim ngasih anak satu malam. Anak minta semalam untuk bermalam di terakhir sama keluarga semuanya, sama anak-anak semuanya. Kok bisa dikasih izin? Ya bisa. Kenapa? Karena aku menjadikan Rasulullah sebagai penjaminku. Kata si bapak ini ke istrinya. Istrinya bilang, wah ini bahaya. Kok pakai bawa nama Rasulullah SAW sebagai penjamin? Ya gimana lagi bu? Katanya saya nggak tahu siapa-siapa lagi, nggak terkenal siapa-siapa, yang anda tahu cuma Rasulullah dan semua orang kenal Rasulullah SAW. Siapa lagi yang anda kenal di sini? Ya akhirnya bisa bermalam di sini. Kata si ibu itu, si istrinya bilang gini, ya udah pak kalau gitu, dengan berkat Rasulullah akhirnya kita bisa bersama malam ini. Yuk kita bareng-bareng terima kasih ke Rasulullah. Kata si ibu itu. Gimana bu caranya? Ya sudah malam ini kita jangan tidur. Kita bareng-bareng berdua sama anak-anak kita selawatan. Nah sebagai rasa terima kasih ke Rasulullah SAW. Berkat Rasulullah akhirnya kita bisa bareng-bareng malam ini. Ya udah. Akhirnya itu malam baris tuh dia sama istri sama anak-anaknya selawatan. Nah, sampai subuh nih ceritanya nih, selawatan. Tengah malam anaknya sudah mabuk tidur. Ketiduran. Dia tetap sama istrinya terus selawatan. Istrinya ketiduran, tinggal dia selawatan ketiduran juga akhirnya. Wah, nah ini yang ajib. Apa yang terjadi? Pas dia tidur akhirnya dia mimpi Rasulullah SAW. Dia mimpi dan dalam mimpi itu dilihat baginda Rasulullah SAW datang kepadanya. Fulan, engkau menjadikan aku sebagai penjaminmu malam ini. Iya ya Rasulullah. Kenapa? Karena anda nggak kenal orang lagi kecualimu ya Rasulullah. Siapa yang mereka kenal dan aku kenal kecuali engkau ya Rasulullah. Ajib. Ya sudah katanya besok pas intinya mau masuk penjara, sebelum engkau datang ke mahkamah dan kembali ke pengadilan, ente mampir dulu tuh ke rumah seseorang, orang baik, orang dermawan, ente ke rumah dia dan bilangin Rasulullah kirim salam kepadamu dan ente minta fulus, ente minta berapa utang itu 200 dinar, ente minta itu sama dia bakal ngasih. Dalam mimpi itu juga dia bilang, ya Rasulullah kalau seandainya dia nggak percaya gimana? Ya pastilah nggak kenal tahu-tahu minta duit, gimana ceritanya? Kalau seandainya dia nggak percaya gimana? Apalagi dalilnya mimpi, aduh. Kalau seandainya dia nggak percaya bilangin bahwasanya dia itu setiap malam salawat 1000 kepadaku, tapi malam kemarin kurang ketiduran dia. Bilangin tapi nggak apa-apa, sudah aku terima sebagai 1000 juga nggak apa-apa. Bilang kayak gitu, itu sebagai jaminan. Ya khair ya Rasulullah SAW. Ini dalam mimpi semua ini ikhwan. Pas bangun, si bapak ini bangun pagi-pagi, tahu subuh, habis itu langsung. Ini ceritanya mau ke mahkamah, mau ke pengadilan. Mampir dulu akhirnya ke mana, ke rumah orang yang Nabi SAW tunjuk di mimpi itu.
Datang ke rumah orang itu, diketok-ketok. Ahlan wa sahlan. Tafadhol, silahkan Pak, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Iya, na'am Mas. Begini ceritanya, diceritain. Saya ini terlibat hutang ila akhir-akhirnya di pengadilan, divonis ila akhir-akhirnya semalam saya salawatan, akhirnya saya mimpi, kata bapaknya. Mimpi Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW kirim salam, dan juga Rasulullah memerintahkanmu untuk memberikan saya hadiah 200 dinar. Ya pasti. Kalau kita ada orang kayak gitu, kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Dalilnya apa? Dalilnya mimpi. Waduh, bahaya ini. Ini bahaya ikhwan. Banyak orang di akhir zaman ini menjadikan mimpi itu dalil. Padahal dalam hukum syariat mimpi itu nggak bisa jadi dalil sama sekali. Mending kalau mimpi beneran, ini mimpi-mimpian, mimpinya dibuat-buat. Itu dosa besar ikhwan. Biasa bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang mengaku bahwasanya dia melihat perkara dalam tidurnya, padahal dia nggak melihat, artinya ngaku mimpi, itu di akhir nanti akan dimasukkan ke neraka dan akan dipaksa untuk memasukkan apa? Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dipaksa untuk memasukkan gajah ke bolongan jarum. Selagi dia nggak bisa, maka akan tetap dia disiksa sampai bisa. Kapan bisanya? Itulah dosa bagi orang yang ngaku-ngaku mimpi. Bahaya ikhwan, bahaya banget. Kalaupun seorang mimpi, kalaupun benar-benar dia mimpi, kalau seandainya insya Allah telah karuniakan kita untuk mimpi Rasulullah SAW, rahasiakanlah mimpi itu. Jadikanlah mimpi itu rahasia antaramu dengan Rasulullah SAW. Jangan kau buka depan orang, wah ini mimpi Rasulullah semalam, kabar berita. Justru enggak, ini rahasia antaramu dan Rasulullah. Ngapain nanti buka-buka? Dia bilang barang siapa yang membuka mimpinya yang bagus di depan umum, maka sudah akan terputuslah mimpi bagusnya. Sudah, nggak bakal lagi mimpi lain. Karena itu suatu rahasia. Ketika orang diberikan rahasia, kemudian dia membongkar rahasia, nggak bakal lagi dia dikasih rahasia selamanya. Lam yut'ihullah ala sirrin ma'asya. Gitu ya, kawan. Tapi ini orang disuruhkan ceritanya. Ala kulli hal, orang yang baik itu akhirnya bilang, mimpi katanya. Diketawain. Tapi akhirnya sama si bapak ini dibilang gini, ini sudah ngira ente bakal kayak gini, ini sudah ngira ente bakal nggak percaya, tapi ini sudah tanya sama Nabi SAW, dan Nabi SAW kasih pesan. Apa pesannya? Wahai fulan, engkau nih tiap malam selawat 1000 kali. Pas dia dengar ini, dia terkejut, soalnya ini amalan rahasianya. Dan semalam ente nggak sempurna 1000, semalam ente ketiduran. Tapi tenang aja, kata Rasulullah sudah menerimanya sebagai salawat yang sempurna 1000. Itu pas dibilang kayak gitu, ini orang yang kaya itu nangis ya kawan, nangis. Katanya bener, soalnya ini rahasia, amal ini amal nggak pernah aku buka dan nggak ada yang tahu. Setiap malam aku salawat 1000, dan memang semalam aneh ketiduran. Nggak nyampe 1000 udah tidur dulu, tapi alhamdulillah diterima oleh Rasulullah SAW. Nangis ini masya Allah. Ini pernah terjadi yang mirip kayak ini juga pernah terjadi kepada siapa? Ke Sultan Abdul Hamid, ya enggak? Al-Utsmani, Sultan terakhir di Empire Utsmaniyah. Pernah kayak gini juga terjadi. Ala kulli hal, akhirnya orang yang tadi nangis dan benar percaya. Akhirnya ini baru mimpi yang benar ini, ada buktinya. Ya sudah, fulan ente mau berapa? 200 dinar. Tahan sebentar. Masuk orang itu, nih 200 dinar buat ente, bayarin utang. Ya khair, terima kasih banyak, jazakumullah khair. Tamam. Dibawa 200 dinar itu, tamam. Hata ajib ya kawan. Dibawa 200 dinar untuk ngapain? Untuk bayar utang ceritanya. Daripada akhirnya ke pengadilan, masuk penjara, mendingan yang bayar utang dulu. Udah kelar problem. Akhirnya di jalan ke rumah temannya itu yang dia ngutang dari dia, mau bayar 200. Alhamdulillah ada rezeki sekarang 200, pas banget mau bayarin. Datang ke rumah temannya, ngetok pintu. Pas dibuka pintu itu sama temannya, masya Allah, dibuka pintu itu langsung dipeluk orang itu sama temannya, dan nangis temannya itu, nangis minta maaf. Ya Allah, wah nangis terima kasih, berterima kasih ya Allah, jazakallahu khair fulan, makasih banyak, makasih banyak. Kenapa ya? Ada apaan katanya? Ada apaan? Ini aneh mau kesini mau bayar utang katanya. Aneh alhamdulillah sudah dapat rezeki, ini utangnya. Enggak usah. Kenapa? Enggak usah.
itu utang sudah ana ikhlasin tuh utang hadiah, nggak apa-apa, tunggu sebentar. Temennya itu akhirnya masuk ke dalam sebentar, bawa fulus 200 juga, nih hadiah buat ente sekarang 200 lagi, hutangnya ana bebasin lah, ini bonus 200. Dia bingung nih orang, ada apaan? Gal fulan, tau nggak ada apaan? Semalam pas ana tidur, ana mimpi Rasulullah SAW, yang ana nggak pernah mimpi Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Rasulullah berterima kasih banyak kepada saya karena saya telah menerimanya sebagai penanggung jawabmu untuk bisa ente balik malam ini. Untung gara-gara ente akhirnya ana bisa mimpi Nabi. Makasih, itu sudah fulus utang yang dibebasin. Nah ini hadiah buat ente sekarang 200 dinar. Berapa sekarang dia bawa? 400. Ada haji. Balik ke rumah belum? Mau balik ke rumah sekarang. Tapi masih ada kaitan dengan pengadilan. Dia mau ke pengadilan sekarang, mau ngabarin hakim. Nih hakim ini sudah bayar utangnya, udah kelar sekarang. Jangan dituntut lagi. Pas ke pengadilan, tahu-taunya hakim sudah nunggu, janjian jam sekian. Pas ke sono dilihat sama hakimnya, datang masuk ke mahkamah, ke pengadilan, hakim yang turun dari pengadilan dan meluk orang ini juga, nangis juga tuh hakim. Dia bingung, nih ada apa lagi sekarang? Nangis tuh hakim. Makasih banyak katanya, terima kasih banyak. Ada apaan hakim? Ini mau ngabarin hakim, ini sudah hutangnya sudah naik bayar, sudah kelar, jadi nggak ada tuntutan lagi sekarang sudah bebas. Enggak katanya, jangan bahas masalah itu, tenang aja. Kita sudah maafin ente semua. Wah kita terima kasih banyak sama ente. Ada apaan? Berkat ente, anak semalam mimpi Rasulullah juga. Dan Rasulullah berterima kasih karena ane sudah menerimanya sebagai jaminanmu semalam. Tunggu sebentar pula, hakim masuk ke dalam, bawa duit 200 juga. Syuf, ini hadiah dari ane buat ente. Berkat ente akhirnya ane bisa mimpi Rasulullah SAW. Berapa sekarang? 600. Wah, dia bingung, ini gimana ceritanya? Yang pagi-pagi, yang kemarin dia balik dari pengadilan dengan kegelisahan yang luar biasa, sumpah mau dipenjara. Sekarang hari ini dia balik dari pengadilan membawa 600 dinar. Balik ke rumah. Ya ceritanya ini istrinya sudah pasrah, istrinya anaknya sudah abah di penjara. Balik ke rumah, bawa fulus yang banyak. Lu ada apaan ceritanya nih? Ya ibu, luar biasa bu. Ini berkat kita selawatan semalam, bergadang selawatan, begini ceritanya sekarang. Yang aneh kemarin balik ke sini sumpah mau di penjara, sekarang aneh balik sini dengan rezeki yang banyak. Kenapa? Berkat salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kayak gitu ya Pak. Ini kenyataan terjadi, dia bilang. Nah, makanya kalau orang salawatan nggak bakal dia sumpah, ya. Nggak bakal dia sumpah. Wah kata, banyakin salawatan ya Pak, banyakin salawatan. Apalagi ntar di bulan Rabiul Awal. Insya Allah akan menjadi solusi untuk semua problematika kita, problematika kehidupan, problem ekonomi, problem keluarga, problem sekolah, semuanya. Kalau bahasa ininya salawatin aja. Ntar ada kok solusinya. Tapi yakin. Wah kata. Insya Allah cukup sekian kajian kita pada hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjut kembali di bulan depan masih membahas masalah muqaddimah, dan insya Allah akan dibahas di sini sebab beliau mengarang kitab ini, dan kemudian akan disebutkan referensi daripada kitab ini, dan akhir kali akan disebutkan daftar isi daripada kitab ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majlis ini, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan majlis ini majlis yang disenangi oleh Rasulullah SAW, dan menjadikan qurratul ain lahu fi afiyah, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama baginda Nabi SAW, dan semoga Allah Ta'ala masukkan kita ke bulan Rabiul Awal dengan penuh kesehatan, kesejahteraan, dan Allah Ta'ala tidak mengeluarkan kita dari bulan Rabiul Awal melainkan kita sudah mimpi Rasulullah SAW. Amin. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke surga bersama baginda, bisa duduk bersama baginda di surga Firdaus La'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Allahumma ya man wafaqa li khairi sallallahu alaihi wa sallam wa khair wa ain alaihi. Barikallahumma fi hadzal jasad wa ahli hadzal jasad, wa barikallahumma fi masjidil ikhlas وكل من صلى في هذا المسجد وكل من قرأ في هذا المسجد والمتبرعين وأهل الخير والمتصدقين على هذا المسجد بركة كبيرة، بركة تشمل الأولاد والأحفاد، بركة في أرزاقهم الحسية والمعنوية الظاهرة الباطنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
soal. Mau buka soal-soal juga nggak? Pertanyaan. Boleh kan? Baik jamaah sekalian, sebelum kita sempurnakan majelis kita dengan tamah-tamah, mungkin dari jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan dari perihal yang disampaikan oleh guru kita. Kami persilahkan 1-2 penanya. Langsung saja menyebutkan nama. Tafadhol, silakan. Bismillah, tafadhalu. Naam, tafadhalu Ustaz. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Misbahuddin Wakilan dari Masjid Al-Istihad. Sama teman saya Haji Ibrahim. Saya mau bertanya tentang masalah jadi bahwa doa itu bagusnya itu harus didahului dengan sholawat. Kemudian yang apakah membaca sholawat itu setelah kita membaca ta'awudz kemudian bismillah atau memang sebelum ta'awudz atau bismillah? Karena dalam salah satu hadis Rasulullah Guru amrin bidarin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqau ayat al-barokah, bahwa setiap perkara yang baik tidak diawali dengan bismillah malah kurang barokah. Jadi untuk menyikapi beberapa pendapat yang berbeda atas masalah itu, mungkin Marhaba, ahlan wa sahlan. Namanya siapa tadi Ustaz? Misbahuddin dari Masjid Al-Ittihad. Al-Ijtihad. Mumtaz. Ahlan wa sahlan. Hayakumullah Ustaz. Ahlan wa sahlan. Oke, bismillah. Naam. Ada riwayat Nabi SAW bersabda, "Kullu amrin dzi balin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'." Dan riwayah abtar, wa fi riwayah ajzam. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka itu kurang, artinya nagis wa ghalil barakah, yang diumpamakan dengan manusia yang tidak punya tangan, atau manusia yang terkena penyakit kusta, atau burung merak yang tidak punya ekor. Itu perumpamaan dalam hadis itu. Jadi memang disunahkan kita memulai perkara yang dianggap penting oleh syariat mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya apa? Ngarang kitab contohnya. Makanya kan dibahas dengan bismillahirrahmanirrahim. Wah, kata. Begitu ya, kawan. Nah, lalu bagaimana perihal doa? Nah, doa itu sunnahnya dimulai dengan begini, tertibnya doa itu ya. Bismillah dulu. Kemudian alhamdulillah nomor 2. Kemudian baru sholawat. Nah, gitu. Pun akhirnya begitu, tadi kebalik. Akhirnya sholawat. Habis itu walhamdulillah. Nah, begitu. Itu sunnahnya. Untuk menggabungkan antara itu juga ada riwayat kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bihamdillah. Ada riwayat alhamdulillah. Ini jadi gimana nih? Yang mana yang duluan? Bismillah apa alhamdulillah dulu? Soalnya dua-duanya disuruh untuk dimulai. Nah, dalam pembahasan mereka itu namanya ada permulaan hakiki, ada permulaan idhafi. Permulaan hakiki untuk bismillah dan permulaan idhafi dengan alhamdulillah. Jadi dua-duanya dapat kita fadilahnya. Oke. Untuk membahas masalah hadis ini. Ini hadis yang ma'ruf yang waktu kita bahas masalah bismillah sedikit kita bahas masalah itu dulu. Hadis ini kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillah. Itu riwayat ada bismillah. Ada riwayat alhamdulillah. Riwayat alhamdulillah itu hadis hasan. Hadis hasan ma'ruf dalam derajat keabsahan hadis, ma'ruf ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau riwayat alhamdulillah itu hadis hasan. Dalam sepakat ulama mentahsinkan hadis yang riwayat alhamdulillah. Tapi yang jadi problemnya riwayat bismillahirrahmanirrahim. Nah, riwayat bismillahirrahmanirrahim ini riwayat yang tenar. Bahkan sebagian fuqaha menyebutkan dalam kitab fikihnya ini adalah hadis yang masyhur, hadis yang masyhur. Kalau kita timbang ini hadis dengan metode ilmu mustalah hadis namanya, ilmu mustalah hadis itu ilmu yang mencari ini hadis sahih atau dhaif atau hasan. Ini tidak bisa kita jadikan hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi di tiap-tiap sanadnya. Karena ini bukanlah hadis yang masyhur. Hadis yang bukan masyhur. Lalu apa derajat hadisnya? Sahihkah atau hasankah atau dhaifkah? Ini menjadi perdebatan besar antara ulama. Riwayat yang bismillah ya. Walaupun itu lebih tenar sebenarnya daripada riwayat yang alhamdulillah. Riwayat bismillah ini
Tamam. Al-Imam Suyuti beliau mentahsinkan ini hadis hasan. Tapi sebenarnya ahli hadis yang lain seperti Imam Ibn Hajar Asqalani, juga Imam Ibnu Salah, begitu pula Imam Nawawi, dan kalau seandainya kita memang pelajari sanad daripada hadis itu tidak hasan sebenarnya, dhaif, hadis yang dhaif, riwayat yang bismillah ini ya, riwayat yang bismillah. Nah, di sini sempat ada pembahasan yang panjang. Dulu ada seorang muhadits yang bernama Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani, sama seorang dari Maghrib. Beliau mengarang kitab Al-Mursalah fi hadits al-basmalah. Dan di situ di kitab itu beliau menyatakan ini hadits hasan. Tapi akhirnya dibantah oleh seorang muhadits pula dari Maghrib juga yang bernama Imam Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Dalam hadis itu beliau menyatakan ini hadis-hadis yang dhaif. Nah, di situ beliau membantah pernyataan itu hadis yang hasan, karena memang sih kalau kita lihat dari segi sanadnya ya, dari segi sanad hadis itu, walaupun itu banyak sanad dalam ilmu mustalah hadis, bila mana hadis yang dhaif banyak sanadnya itu bisa menjadi hasan, ikhwan. Tapi muskilahnya di sini, ini hadis yang basmalah betul itu ada 13 sanad. Tapi 13-13-nya itu ntar akan merujuk ke seorang perawi yang bernama Abdul Ghahir Ar-Rahawi. Dari Abdul Ghahir Ar-Rahawi ke Rasulullah SAW itu ada beberapa perawi, ada 5 atau 4 perawi. Nah, 2 diantaranya adalah dalam bahasa mustalahnya muttaham bil kadzib, dituduh pembohong. Dituduh pembohong. Dalam timbangan hadis, kalau seandainya sanad itu ada satu aja seorang yang dinyatakan ini orang bukan kadzab, dituduh pembohong, itu otomatis sudah nih hadis jadi dhaif. Ini bukan satu, 2 2 ada orang yang muttaham bil kadzib. 13 sanad itu akan merujuk ke perawi ini. Yang muskilahnya antara rawi ini sampai Rasulullah itu ada 2 yang muttaham bil kadzib. Nah, oleh karena itu dinyatakanlah hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Imam Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari beliau mempunyai 2 karangan membahas hadis ini. Yang pertama namanya yang nama As-Sawa'iqul Munazzalah ala man sahaha hadits al-basmalah, yang mana beliau di situ menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Sekian tahun kemudian beliau bahas lagi ini hadis dan kaji lebih dalam lagi. Tahu-taunya bukan hanya dhaif, akan tetapi ini lebih ekstrim sebenarnya sih pembahasannya. Beliau bilang ini hadis yang maudhu. Apa kalau bahasa kita? Hadis palsu. Dalam timbangan hadis ya gitu. Akhirnya beliau mengarang kitab namanya Al-Isti'adzah wal Hasbalah mimman sahaha haditsal al-basmalah. Itu ma'ruf, kitabnya ada dicetak. Ma'ruf. Dan di situ beliau membawakan sanad mana aja. Walaupun di sini sebagian ulama menyatakan seperti banyak yang menukil dari kalam Imam Nawawi. Enggak, Imam Nawawi menhasankan kok. Nah, enggak. Kalau kita lihat Imam Nawawi beliau bahas itu di Al-Adhkar, sedikit pembahasan di Al-Adhkar, dan beliau panjang membahasnya itu di Sahih Muslim. Itu pembahasan yang dibahas oleh Imam Nawawi di syarah Sahih Muslim kepada hadis Al-Hamdalah. Bukannya hadis Al-Basmalah. Ya memang hadis Hamdalah itu hasan. Perihal yang sama terjadi kepada Al-Imam Ibnu Salah. Banyak yang menukil dari Imam Ibnu Salah bahwasanya beliau menhasankan hadis ini, padahal enggak. Itu membahas tentang hadis Al-Hamdalah. Yang memang menghasankan hadis ini adalah satu-satunya Imam Suyuti. Imam Suyuti menghasankan hadis ini. Tapi itu tadi dibantah oleh ulama. Perihal seperti ini biasa di kalangan para muhaditsin. Kalau bahasa bantah-bantahan. Tapi memang bantah-bantahnya dengan ilmiah artinya. Tapi semua ini ikhwan, berarti riwayat hadis basmalah itu dhaif ataupun maudhu, nggak bisa diamalkan. Nah, nggak seperti itu. Tetap kita mengamalkan bahwasanya sunnah kita memulai perkara yang penting dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan dalil, bukan dalil ini. Kalau ente pakai dalil ini bakal diprotes oleh pakar hadis. Ada dalil lain yang sepakat mereka itu mensahkan hadis itu. Hadis apa? Begini, Nabi SAW ketika baginda menulis surat-surat kepada raja-raja di zamannya, ya, Kaisar, Mugawqis, Malik Rum. Oke, pertanyaan, Nabi mulai suratnya dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimir Rum aslim taslam aslim yu'tikallahu ajraka marratain gitu dalam semua suratnya itu dimulai dengan bismillah. Ini hadis sahih, bahkan sebagian ulama menabarkannya itu hadis mutawatir, sangat-sangat sahih, kuat sekali sanadnya. Nah di sini fuqaha akhirnya mereka mengambil hukum kesunnahan memulai perkara dengan bismillahirrahmanirrahim dari hadis yang ini lebih ahsan kita ambil daripada hadis yang kullu amrin dzibalin, karena sebagian ulama berpendapat itu hadis yang dhaif. Nah, jadi itu ringkasan mungkin dari itu semua Ustaz. Jadi bismillah kita mulai dengan, kalau doa mulainya dengan bismillah, kemudian alhamdulillah karena ada hadis juga, baru ntar sholat. Nah jangan lupa juga dalam riwayat yang sama juga tapi dhaif juga. Di sini sebenarnya ada 4 riwayat. Kullu amrin dzibalin la yad'u fi bismillah, dengan pembahasan bismillah yang dhaif. Yang kedua riwayat alhamdulillah, kullu amrin dzibalin la yad'u fi bihamdillah, ini yang hasan ini. Yang ketiga kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bis salati alayya. Nah, ada juga setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan salawat kepadaku. Nah, berarti ada perintah salawat. Yang terakhir yang menggabungkan semua, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi dzikrillah. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan zikir. Yang penting zikir. Mau apa aja oke. Mau bismillah oke. Mau alhamdulillah oke. Mau salawat juga, ya itu oke. Wah, itu insyaallah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Ringkasan dari apa namanya yang akan tanyakan. Jazakumullah khair. Insyaallah. Baik. Nah, Wakil sekalian, kita akhiri perjumpaan yang berkah ini. Insyaallah kita ketemu di bulan Rabiul Awal. Ya, insyaallah Allah berikan umur yang panjang dan kebaikan. Amin, amin. Insyaallah kita ajak lagi saudara-saudara kita untuk taklim di Rabiul Awal. Insyaallah. Ya. Baik, untuk sempurnanya majlis kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.